Nah, assalamualaikum teman-teman. Kita ngobrolin lagi, kepoin lagi soal Gaza. Oke, masih sama Fariha. Oke, Fariha, apalagi nih yang mau dikepoin soal Gaza? Mau tanya tentang kenapa negara-negara di sekitar Gaza, negara-negara Arab itu tidak memberikan bantuan kepada Gaza. Oh, wow. Pertanyaan yang sangat bagus dan memang sangat penting. Kenapa negara-negara di sekitar Gaza, terutama negara-negara Arab gitu ya, yang memang melihat Gaza langsung berbatasan dengan Gaza, tidak membantu Gaza ketika sedang dibantai dan dibombardir oleh Israel? Pertanyaannya bagus. Yang pertama, sebenarnya mereka membantu. Sebenarnya mereka membantu. Tapi membantunya itu dan sudah lama membantu rakyat Gaza ya dari blokade yang dulu. Tapi membantunya itu memang masih sebatas sebatas gitu ya. Bantuan bukan bantuan militer tapi bantuan ekonomi seperti membangun rumah sakit, perumahan, pemukiman untuk warga Gaza, untuk rumah sakit, habis itu operasional pemerintahan di dalam Gaza, dan juga perairan, bantuan medis itu sering diberikan. Dan sampai sekarang pun ketika eh, perang ini masih berlangsung, genosida ini masih berlangsung, warga Gaza itu masih dibantu oleh negara-negara tetangganya, walaupun sedikit ya, terbatas karena dihalangi oleh Israel. Nah, bantuan-bantuannya apa yang diberikan? Bantuannya itu ya bantuan medis, bantuan makanan, obat-obatan, bantuan mungkin sebagian ada generator listrik dan lain sebagainya. Nah, itu yang pertama kita luruskan bahwa mereka membantu. Yang kedua, ternyata mereka ada yang tidak membantu, yaitu tidak membantu secara militer. Mereka tidak ikut menggempur Israel, mengusir Israel dari tanah Gaza. Ya, kenapa? Ini menarik. Sebenarnya kita melihat itu miris juga, gregetan. Kenapa sih kalian tidak membantu rakyat Gaza, padahal kalian kan tetangganya, padahal kalian kan saudaranya, saudara sesama Muslim atau saudara sesama bangsa Arab begitu ya? Kenapa tidak membantu? Ini sebenarnya ada banyak faktor dan jawaban. Tapi saya mau ini, tapi saya mau jawab berdasarkan rentetan sejarah yang cukup unik. Apa namanya, point of view dari yang lain, oke? Ini akan jarang didengar dari pembicara yang lain. Oke, karena mereka sudah pernah membantu tapi kalah. Kalah. Ya. Negara-negara itu pernah membantu Palestina ya, dalam tanda kutip membantu Palestina itu dengan menyerang Israel, menyerbu Israel, menggempur Israel, bertempur melawan Israel. Dari tahun 48 ketika Israel pertama kali berdiri dideklarasikan, negara Arab berbondong-bondong bersama-sama mengeroyok Israel secara militer, tapi gagal. Tahun 56 Israel bertempur lagi terutama melawan Mesir. Mesir menggempur Israel tapi ternyata gempurannya gagal, Mesir bisa dibilang kalah secara militer. Tahun 67 adalah yang paling parah. Namanya pertempuran 6 hari kalau teman-teman bisa cek di internet tentang sejarah pertempuran modern. Perang 6 hari itu adalah perang yang dimenangkan Israel melawan 7 negara Arab hanya dalam 6 hari. Perang itu cukup memalukan bagi negara Arab ketika itu dan sangat membanggakan bagi Israel. Oke, tahun 67 mereka kalah. Tahun 73 Mesir dan Suriah lagi-lagi berbarengan, Mesir dan Suriah menyerbu Israel dengan kekuatan militer yang sangat besar, sangat terorganisir dan sangat dipersiapkan dengan baik. Tapi kemenangan hanya di awal. Akhirnya ya gagal-gagal juga, mereka kalah juga. Dan pertempuran terakhir negara Arab melawan Israel adalah terjadi tahun 82 ketika Israel itu menyerbu Lebanon dan bertemu head to head sama tentara Suriah yang sedang ada kepentingan di Lebanon dan punya pangkalan militer, sehingga terjadi pertempuran udara yang sangat besar melibatkan 100 pesawat lebih. Di tahun 82 pesawat tempur Suriah melawan pesawat tempur Israel, tapi sayangnya puluhan pesawat Suriah itu berhasil ditembak jatuh. Kalah artinya pertempuran udara tersebut. Dari tahun 82 sampai sekarang 2025 tidak ada lagi negara Arab yang berani secara langsung menggempur Israel dan bertempur melawan Israel secara head to head, satu lawan satu atau keroyokan juga udah nggak berani. Kenapa? Karena kapok, sudah kalah terus. Akhirnya pun ada satu negara, Iran, akhir-akhir ini yang berani menggempur Israel secara langsung. Iran menggunakan
rudal-rudal balistiknya, rudal canggihnya yang sangat presisi sampai Israel sendiri bukan hanya kewalahan ya, tapi Israel bisa dibilang kalah secara militer. Ternyata penting juga tuh rudal. Nah, itu tadi jawabannya. Kenapa belum ada negara yang membantu Palestina dalam bentuk militer menggempur Israel di Gaza. Kita nggak tahu, mungkin ada bantuan militer secara tersembunyi yang diberikan kepada negara Arab itu atau negara-negara lain yang memberikan bantuan militer kepada pejuang Palestina, tapi tidak pernah terungkap. Mudah-mudahan nggak usah terungkap aja, supaya pejuang itu bisa dengan tenang itu berjuang di sana merebut kemerdekaan Palestina. Ya, gitu. Ya, sudah paham? Paham. Jelas ya, alhamdulillah. Terima kasih ya, gitu teman-teman.